Merintis dari nol memang tidaklah mudah. Hal itu diperlukan keuletan dan tekad serta kerja keras agar semangat tidak mudah menyerah. Terutama mengalami kegagalan di awal merintis usaha tersebut. Hal itu dialami Dery Saputra. Hal itu dialami Dery Saputra. Pria yang biasa disapa Uda Dery yang berjuang bersama istri tercintanya bernama Yeti Kistina. Dery, lelaki berdarah Padang, Sumatera Barat, sudah puluhan tahun membangun bisnis bersama istrinya. Ia tak pernah menyangka bisnis yang ia rintis bersama sang istri kini terbilang cukup sukses dan menjadi ladang uang bagi mereka. Usahanya ini berawal dari tukang cukur atau pangkas rambut. Selain memiliki usaha pangkas rambut, bapak anak satu ini juga memiliki beberapa usahanya. Salah satunya rumah makan Padang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Bisa dijelaskan secara detail awal mulanya kerumpin hingga membuka pangkas rambut? Pertama perjalanan itu tahun 2006 awal jumpa sama istri itu di Cempaka Putih, Galur. Jadi dapat jodoh, ternyata orang Rumpin. Jadi mulai berumah tangga sama istri 2006. Jadi di situ kita masih kerja belajar pangkas rambut sama orang. Jadi setelah belajar pangkas rambut udah dapat ilmunya, alhamdulillah mulai buka sendiri, belajar usaha pelan-pelan. Mulai dari perapatan Ciseeng awal mulanya. Jadi setelah dicoba pelan-pelan, alhamdulillah berjalan, dikit-dikit kumpulin buat bikin cabang. Alhamdulillah udah bisa ngembangin usaha ke rumah makan Padang yang sekarang yang ada di pasar Gunung Nyuncung. Itu alhamdulillah hasil dari jeripayah ngumpulin uang dari pangkas rambut. Setelah buka rumah makan Padang di Nyuncung, alhamdulillah ada rezekinya juga gitu. Baru udah mulai cabangin pangkas lagi di Kutanutup, di Rumpin, sampai di luar kota pun ada. Di luar kota Bogor tuh ada sebagian udah buka. Jadi setelah itu udah kepikiran lagi ya buka pesen, udah coba-coba, alhamdulillah udah berhasil juga gitu.
Alhamdulillah udah mulai buka pesen, buka toko, udah buka konveksi juga, glosiran. Jadi udah glosiran juga dari bahan sampai ngejahit jadi baju itu dikelola sendiri. Jadi buat dilempar ke luar daerah gitu. Nah, selama merintis usaha maupun dari rumah makan Padang dan pangkas rambut, terus dunia fashion yang sekarang udah punya 2 toko, bisa dijelaskan nggak ada cara merintis, artinya suka dukanya? Kalau suka dukanya banyak banget bang. Jadi awal perjalanan itu sebenarnya sangat pahit banget bang. Waktu mulai usaha itu sebenarnya bujangan belum mulai usaha, masih nak buah orang lah. Setelah nikah sama istri, alhamdulillah dapat istri orangnya nurut, sabar gitu. Jadi pertama itu mulai usaha itu sebenarnya karena pengalaman kegagalan sama kerja sama orang, jadi belajar dari kegagalan itu. Dulu awalnya ikutlah sama saudara di salah satu catering ternama Jakarta, nenek sendirilah saudara, pernah ikut di situ jadi tukang masak di tempat nenek, jadi tukang masak. Setelah dapat ilmu memasak di situ, ada dicabut sama saudara, ikut kerjasama lah gitu. Setelah ikut kerjasama, usahanya kurang berjalan. Ada kejadian bang, anak saya di situ yang namanya Zaki itu jatuh dari lantai 2 sampai ke bawah, pecah lah kepalanya gitu. Di situ yang namanya usaha merintis, usaha kerja sama orang, kita butuh biaya buat rumah sakit, itu nggak punya sama sekali uang bang. Jadi disitulah perjalanannya mikirnya gitu. Disitulah dapat belajar dari situ, dari anak itu, anak jatuh orang nggak ada yang bantu, ternyata siapa lagi gitu kalau bukan keringat kita sendiri yang buat bangkit. Jadi disitulah saya mulanya cari modal buat buka usaha pangkas rambut itu, kerja sama orang, masih per kepala itu waktu itu kalau nggak salah cuma 7.500. Kadang ikut nyukur sama orang dapat gaji 3 orang 4 orang, itu disisin anak buat berobat, buat nyusu. Tapi saya sabarin buat ngumpulin juga gitu kan, ngumpulin modal pelan-pelan nggak lama saya alhamdulillah bisa buka usaha kecil-kecilan pangkas rambut. Beli kaca apa adanya, beli peralatan seadanya. Tapi dengan kesabaran itu alhamdulillah, mungkin berkat dorongan istri, doa anak, alhamdulillah akhirnya saya bisa pelan-pelan kumpulin modal buka. Alhamdulillah berjalan. Dari situlah perjalanannya. Jadi nggak ada lah modal yang saya bawa dari kampung itu nggak ada. Betul-betul itu murni jerih payah saya buat ngembangin usaha, mikirin masa depan anak. Jadi saya itu usahanya yang penting intinya saya sabar bang, sabar, pelan-pelan kita kumpulin lah buat ngembangin usaha itu. Jadi baru saya di situ bisa cabangin dari pangkas ke rumah makan Padang, ke restoran Padang, sampai ke toko baju, konveksi. Nah itu dari perjalanan saya di situ bang. Intinya saya itu
usaha itu dengan kesabaran, keuletan, intinya gitu aja. Nah, untuk pangkas rambut sendiri ada berapa cabang? Pangkas rambut ada sampai saat ini masih ada 9 cabang. Untuk di Rumpin ada berapa? Di Rumpin ada di Gardu, Kampung Nyuncung, Putanutuk sama Perapatan Ciseeng. Sisanya ada di Bogor, di Cilengsi, banyak. Nah, untuk tarif potong rambut itu kisaran berapa dulu dari anak-anak sampai dewasa? Kalau anak-anak masih 13.000, dewasanya masih 15.000. Masih 500. Ya. Nah, selain pangkas rambut, udah sendiri mengembangkan dunia fashion. Nah, dunia fashion ini seperti apa sih, Dak? Apa menyediakan pakaian anak-anak atau dewasa, atau harganya dari berapa duit, misalkan dari 10.000 sampai 15.000? Oh, ini toko serba 35 ini hampir rata semuanya, Bang. Hampir rata semuanya 35 per potong itu, mau celana, mau baju, mau anak-anak sampai dewasa itu 35. Di sini lengkap, Bang. Semua dari anak-anak, cewek cowok, ABG cewek cowok sampai dewasa cewek cowok ada. Ada, semua ada. Nah, toko fashion itu di mana-mana ada yang udah punya? Toko fashion yang pertama itu di Pasar Gunung Nyuncung, Jalan Raya Pasar Gunung Nyuncung itu di samping Alfa. Yang kedua saya buka di Cijangkal. Itu Cangkal itu di alamatnya di Ruko TW. Ruko TW sama konveksi ada di Rabak ada. Konveksi di Rabak itu saya buat glosiran, saya lempar Tanah Abang saya juga nyewa ruko juga buat buka glosiran. Nah, untuk beli pakaian ini dari mana udah? Pakai ini saya langsung ke Jawa, Bang. Jawa saya kerjasama sama orang Jawa, saya kasih dia bahan, saya kasih dia contoh bahan, jadi dijahit di sana. Jadi kerjasamanya banyak lah di sana kerjasamanya. Nah, untuk pakaian sendiri, Dak, itu paling rame yang berbelanja orang mana aja? Kalau yang belanja susah juga, kalau kita lihat sih banyak juga orang-orang pergi wisata ke Gunung Munara, orang pergi jalan-jalan, bahkan masyarakat di sini pun banyak yang udah jadi langganan di sini. Biasanya ada hari-hari tertentu nggak? Misalkan hari libur Idul Fitri, Idul Adha, ataupun tahun baru yang belanja ke sini, Dak? Alhamdulillah hampir rata aja sih, Bang. Hari biasa juga alhamdulillah ada rame juga, lumayan lah. Ya kalau Idul Fitri itu udah umumnya udah sama-sama tahu lah, mau usaha apa aja pasti rame kalau Idul Fitri. Cuma kalau di sini alhamdulillah lah, buat sehari-hari ini, hari-hari biasa mau hari libur sama aja. Alhamdulillah. Nah, yang di toko Uda sendiri, di toko pakaian ini, di dunia fashion nih, yang paling banyak pembeli pakaian apa itu? Umumnya cewek yang belanja. Cewek ABG, ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu itu juga beli ingat anak, jadi ke anak-anak pun sebenarnya hampir rata. Masalah di sini kan pakaiannya nggak dibilang nggak standar, barang-barang bagus semua, tapi terjangkau, lebih murah. Ya meski murah tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, ini kan barang-barang Jawa semua lokal, tapi bagus-bagus, jahitannya udah bagus. Nah, ngomong-ngomong, prospek ke depan apa nih Uda setelah mengembangkan berhasil dari wirausaha itu? Pengennya ya berkembang terus lah di bidang barbershop, salon, di bidang restoran,
fashion pun pengen lah, kalau bisa ya kayak Matahari, Ramayana gitu kan belum. Insya Allah. Nah, untuk menjaga apa dari sistem keuangan itu seperti apa dah? Misalkan kan nggak mungkin kan beberapa toko pangkas dan rumah makan Padang dan toko fashion itu digabung. Seperti apa sistem dari keuangan itu? Kalau saya kalau buat manajemen saya sendiri, karena saya yang mengelola semua langsung, saya global aja. Cuma di catatan buku saya harian itu emang saya pisah, tapi ujung-ujungnya kan uang itu tetap di global. Jadi kalau saya kurang bisa lah kalau nabung uang. Saya senangnya lebih muterin gitu bang. Kalau uang ditabung kan nggak berkembang, tapi kalau dia muter insya Allah dia berkembang. Jadi paling saya kalau ngumpul uangnya ya kalau pengen beli aset, jadi pelan-pelan dikumpulin, nggak diputerin, paling gitu aja. Tapi kalau nggak ada yang dibeli ya puter terus, buka cabang terus, ya itu aja yang terpikir sama saya, itu aja. Nah, hingga saat ini udah punya berapa karyawan? Kalau karyawan berapa? Jadi kurang lebih 30 orang ada. 30 Kalau di global semua, dari semua usaha, konveksi, toko baju, pangkas rambut sama warung nasi, itu sekitar 30 kurang lebih. Artinya ketika udah membuka usaha, beberapa usaha, udah bisa meringankan beban orang ataupun bisa memperkerjakan orang ya, Daya? Insya Allah. Nah, ada pesan nggak untuk masyarakat Rumpin untuk berbelanja atau untuk memotong rambut, karena kerapian itu katanya mahkota seorang lelaki? Itu sebenarnya itu harus berpesan itu. Yang namanya udah sih mengharapkan sama warga Rumpin ya, berbelanjanya seperti fashionnya ya datanglah ke toko Zaki Fashion, ada beralamat di Cijangkal, di Ruko TW dekat pasar itu ada. Yang kedua toko fashionnya yang Pasar Gunung Nyuncung. Pasar Gunung Nyuncung di samping Alfamart. Itu ada juga toko udah. Terus kalau ada yang pengen partai besar-besar seperti punya toko juga, pengen belanja baju, celana sama udah juga bisa. Udah kan produksi sendiri, bisa harga lebih murah dari harga grosiran yang ternama seperti Tanah Abang. Itu lebih lebih murah karena udah dari awal udah ngejahit dari bahan. Insya Allah bisa, yang mau minat kerjasama itu lebih enak. Ketika siap ngebantu udah ya, Iya, untuk ketika siap. Insya Allah ngebantu, ingin buka usaha, saling ngebantu lah. Jadi kalau ada warga Rumpin yang ingin kerjasama dengan dunia fashion, udah siap kebantu. Siap. Dari rumah makan Padang itu Catering juga, catering resepsi bisa. Nasi kotak, nasi bungkus, prasmanan bisa. Harga juga lebih bisa lah, terjangkau lah. Berarti siap mengirim untuk wilayah Rumpin dan sekitarnya. Iya, insya Allah siap. Nah, udah ini kan banyak cabang usaha, katakanlah sudah berhasil mengembangkan usaha. Apa sih tipsnya, Dak? Kalau berhasil sebenarnya belum. Intinya ya jalanin, jangan pandang bulu, jangan pernah ngomong capek, jangan pernah ngeluh. Tapi tetap itu usaha. Yang namanya usaha kita tungguin dengan kesabaran. Kalau nggak dengan jerih payah kita, siapa lagi? Artinya
Perlu keuletan dan kerja keras dah untuk mencapai keberhasilan. Nah, Itu pesan Uda untuk masyarakat sip, kalau mau berhasil. sip. Oke, siap. Selain itu, usaha pangkas rambut yang saat ini sudah dikembangkan diantaranya di ruas Jalan Prada Pasar Gunung Nyungcung, Kampung Gunung Nyungcung, Desa Kampung Sawah. Selanjutnya di ruas Jalan Prada Samlawi, Desa Rumpin, dan beberapa tempat lainnya yang ada di Bogor. Selain itu, ia juga mengembangkan usahanya di dunia fashion, salah satunya pakaian anak-anak dan orang dewasa. Toko bernama Zaki Fashion ini memiliki beberapa cabang. Pertama, toko fashion itu berlokasi di Tirtawana Cicangkal, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin. Selanjutnya di ruas Jalan Prada Samlawi, Pasar Gunung Nyungcung, Desa Kampung Sawah.